Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada hari ini, Rabu 27 September 2023. Kita patut bersyukur kepada Allah yang besar, Allah yang sungguh mengasihi kita, Allah yang sungguh-sungguh ingin bersekutu dengan setiap kita. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk di dalam renungan ini, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami kembali datang kepada Tuhan, kami dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, pengertian dan pemahaman dari Roh Kudus turun atas setiap kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita boleh belajar kembali firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Kasih dan Kesabaran Allah. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Hosea 11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita sama-sama baca Hosea 11 ayat ke-8 sampai dengan yang ke-11. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, dari pasal 11 ini kita boleh belajar bagaimana peran Allah di dalam menjaga hubungannya dengan umatnya Israel. Allah benar-benar adalah Bapa yang agung dan mulia, Bapa yang terus-menerus memelihara kehidupan umatnya. Dan Allah sangat mengasihi Israel dan terus memelihara kehidupan mereka. Namun apa balasan bangsa ini? Semakin Allah memanggil mereka, mereka semakin pergi menjauh. Betapa pilunya hati seorang bapa, padahal Allah sendirilah yang telah menuntun mereka keluar dari perbudakan. Di dalam ayat-ayat ini kita boleh diperlihatkan bagaimana degilnya bangsa Israel. Kedegilan mereka merupakan sikap hati yang tidak pernah turut, yang terus-menerus memberontak dan ingin berjalan sendiri. Saudara-saudaraku, karena kasih Allah yang teramat besar kepada manusia, sehingga setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap firman-Nya, menyeleweng dari jalan-jalannya, dan melakukan dosa, tidak langsung dihukum ataupun dibinasakan. Bahkan Tuhan berkata di ayat yang ke-7, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Namun aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Saudara-saudaraku, umat Israel jelas-jelas sudah membelakangi Tuhan dan berpaling kepada berhala. Tetapi Tuhan tetap panjang sabar dan tidak langsung membinasakan mereka. Tuhan masih memberikan kesempatan agar mereka kembali kepada Allah. Sesungguhnya hati Tuhan sangat sedih dan kecewa melihat kedegilan hati bangsa Israel. Karena semakin mereka dipanggil, mereka semakin jauh dari hadapannya.
Dan Tuhan tidak menghendaki demikian, yaitu umatnya binasa. Tetapi Tuhan memperlakukan mereka dengan kasih setia yang sungguh amat dalam. Karena Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Ia senantiasa memberi kesempatan kepada setiap umatnya untuk kembali bertobat. Walau banyak dosa dan kesalahan yang mendukakan hati Allah, kasih-Nya tidak akan pernah habis di dalam hidup kita. Namun Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ia tetap tegas dan Ia tetap menyatakan kasih dan kuasa-Nya, sehingga setiap yang menyangkut dengan dosa, Allah pasti bertindak. Nah, saudara-saudaraku, pancaran kasih Allah yang mengalahkan kedegilan hidup kita juga seharusnya membukakan hati dan pikiran kita untuk terus bersyukur dan mengasihi Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah kasih dan pengampunannya tidak berkesudahan. Ia akan selalu menarik hati kita untuk kembali kepadanya dan segera menerima pemulihan. Tidak hanya sampai di sini, saudara-saudaraku, Allah juga ingin kita semakin taat dan mampu membagikan kasih dan pengampunan yang sudah kita peroleh dengan tulus kepada sesama kita. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah. Dengan kasih-Nya yang besar, kita tidak dibiarkan dan tidak ditinggalkan karena kesalahan, tetapi kita senantiasa dibawa kepada pertobatan yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini yang dapat kita dengar. Mari kita introspeksi diri kita semakin merenungkan kasih Allah yang begitu besar dan kesabarannya yang amat panjang dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita boleh diberkati dan akan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenarannya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ajar kami terus untuk belajar mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk terus menghadapi hari-hari kami dengan ucapan syukur. Dan kami mau melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Dan biar seluruh umat Tuhan, kami boleh semakin kuat, kami semakin taat kepada setiap perintah Tuhan, untuk kami mengasihi sesama kami. Apapun yang dilakukan orang kepada kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami percaya kasih kami tetap ada di dalam mereka. Terima kasih Bapa, ajar kami terus menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.